Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafflesia Edu. Hari ini kita akan membahas cara membuat jaringan sederhana atau komunikasi data sederhana di aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah kita install pada pertemuan sebelumnya. Caranya adalah kita jalankan dulu aplikasinya, double klik pada desktop, kemudian pilih Run. Kita tunggu proses loadingnya atau membuka aplikasi. Oke, sudah tampil seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat ya beberapa macam tombol atau fungsi yang bisa dimanfaatkan. Misalnya di bawah ada router, ini sub bagian routernya. Kemudian ada switch, ini bagiannya. Kemudian ada hub ya, dan bermacam-macam lagi ya, termasuk kabel di sini atau disebut connection. Dan ini juga ada end device. Nah, di sini kita akan membuat jaringan sederhana untuk komunikasi data menggunakan topologi star. Nah, caranya adalah yang pertama kita pilih pada bagian end device, kita masukkan PC ke workspace atau word area. Caranya adalah klik PC, kemudian klik di bagian word areanya. Kemudian klik lagi, tempelkan lagi ya, klik lagi, tempelkan lagi. Nah, ini ada 3 ya. Ada 3, boleh 4, 5, dan 6 silakan. Kemudian penghubungnya tentu menggunakan switch ya. Kita cari switch. Oke. Ya, ini ada switch. Kita ambil yang pertama, ya yang tipe yang pertama, klik, kita posisikan di tengah. Karena kita akan membuat topologi star ya. Nah, kemudian kita rename ya, PC1 ini kita ganti namanya komputer 1. Untuk mudah mengingat kita masukkan langsung IP-nya 192, kita anggap ini menggunakan kelas C titik 168.1.1 seperti ini. Enter. Kemudian ini kita rename lagi komputer 2 dengan IP-nya 192.168.1.2 ya, karena tidak boleh sama. Kemudian ini kita anggap komputer 3. Komputer 3 dengan IP-nya 192.168.1.3. Nah, ini kita anggap seperti ini sudah. Kemudian kita koneksikan kabel ya, agar setiap komputer bisa terkoneksi. Caranya kita pilih connection. Nah, kita pilih kabelnya yang tipenya adalah cross ya, yang seperti titik-titik ini ya. Nah, kita pilih, klik pada komputernya, pilih fast Ethernet, kita klik pada switch pada Ethernet 01 ya. Kemudian kita ulangi langkah tersebut, klik pada pada kabelnya tadi, cross, klik komputer 2, fast Ethernet, masukkan ke switch, hubungkan ke switch. Berikutnya diulangi lagi, komputer 3, fast Ethernet, dan masukkan ke switch di fast Ethernet 03. Nah, ini sudah dihubungkan tetapi belum bisa terkoneksi ya. Selanjutnya adalah kita atur atau konfigurasi pada masing-masing komputer. Caranya adalah klik PC atau komputer 1, kemudian pilih pada bagian desktop ya, kemudian pilih IP konfigurasi. Nah, IP konfigurasi, pastikan ini jenisnya adalah statik. Masukkan IP-nya, tadi sudah kita tulis 192.168.1.1. Kemudian kita klik subnet mask-nya, dia otomatis akan muncul. Nah, ini sudah kita masukkan IP-nya. Kemudian IP komputer 2, sama langkahnya, kita klik, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, masukkan IP-nya 192.168.1.2. Oke, ini sudah otomatis, kita tutup lagi. Komputer 3, kita pilih desktop
kembali kita pilih IP konfigurasi, lanjut IP-nya 68.1.3. Oke, sudah tampil IP-nya. Nah, artinya semua IP sudah dimasukkan. Sekarang kita coba bagaimana komunikasi datanya ya. Kita coba ping. Ping itu simbol untuk mengkoneksikan antar komputer. Misalnya dari komputer 1 ya, kita coba ping ya ke komputer 2 atau 3 ya. Nah, caranya adalah kita klik tadi komputer 1 muncul seperti ini. Kemudian pilih pada bagian desktop dan command prompt. Nah, kita lakukan ping ya. Ping spasi 192.168.1.1. Nah, ini kita coba ping ke dirinya sendiri dulu atau ke komputer sendiri. Kita enter. Nah, jawabannya reply. Kalau reply artinya sudah terkoneksi. Kemudian kita ping lagi ke komputer 2. Ya, IP-nya adalah kita ganti menjadi 2. Enter. Nah, jawabannya juga reply. Berarti sudah terkoneksi komputer 1 dengan komputer 2. Begitupun juga yang komputer 3, kita coba lagi. Ping 192.168.1.3, enter. Nah, juga terkoneksi reply. Nah, ini sudah ada 3 PC. Bagaimana misalnya kita ping ke komputer 4? Kan tidak ada di komputer 4 di situ. Kita enter. Maka kita lihat responnya. Kita tunggu. Jawabannya adalah request timeout. Nah, kalau jawabannya request timeout berarti itu tidak terkoneksi. Nah, artinya di sini memang tidak ada komputer 4 IP dengan 192.168.1.4 memang tidak ada. Nah, seperti itu. Artinya ini sudah terkoneksi. Berikutnya, ya, ini kita tutup dulu. Kita coba mengirim pesan ya dengan mengklik di bagian ini ya. Kita klik PC 1. Misalnya mau kirim pesan ke PC atau komputer 3. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ternyata dia sukses ya. Artinya komputer 1 ke destination-nya ya, short-nya ini dari komputer 1 ke komputer 3 itu sukses. Nah, begitupun juga ya dari komputer 1 ke komputer 2 atau sebaliknya ya. Baik, selanjutnya kita coba melakukan komunikasi data dengan mengirim pesan ya, pesan dari misalnya komputer 1 ke komputer 3 atau sebaliknya ya. Dengan cara kita klik di sini ada icon pesan ya, misalnya dari komputer 1 kita klik destination-nya atau tujuannya adalah komputer 3. Nah, ini masih in progress ini suratnya. Kemudian kita pilih di simulation ya, kita play, kita lihat pengiriman pesan, lihat perubahannya ini in progress. Oke, switch dia langsung ke komputer 3. Kemudian kembali lagi ya ke switch dan switch ke komputer 1. Ya, kita lihat. Nah, kalau sudah centang seperti ini, maka sukses. Artinya pesan yang dikirim ke komputer 3 ini sudah terkirim gitu. Begitupun sebaliknya, kita coba dari misalnya komputer 3, kita coba ke komputer 1. Ya, kita stop dulu. Sorry, kita stop dulu. Nah, ini in progress. Kita play. Nah, kita lihat pesannya sudah sampai di PC 2. Dia kembali dan ke komputer 3. Kita lihat. Oke, sudah checklist. Maka ini nanti berubah menjadi sukses. Oke, kita tunggu ya. Kita lihat prosesnya. Oke, kita cek. Ini dari komputer 3 ke komputer. Nah, udah sukses ya. Nah, artinya antara komputer 1, 2, dan 3 sudah komunikasi. Nah, berikutnya seandainya ya ini kita stop dulu ya. Terus ini kita delete ya. Kita tambahkan misalnya ada satu PC di sini ya. Tetapi ya kita namanya komputer percobaan. Nah,
Bagaimana jika kita tidak mengatur IP-nya ya? Nah, kita lihat prosesnya. Ini kita lakukan seperti tadi, koneksikan ke switch. Nah, ini belum kita atur alamatnya atau IP-nya. Bagaimana caranya kita mengirim pesan seandainya ini tidak ada? Kita lihat bagaimana prosesnya. Misalnya kita coba dari komputer percobaan ini ke komputer satu lah misalnya. Nah, kita lihat, kita play. Nah, dia langsung valid. Artinya ini tidak terkoneksi. Beda halnya tadi kalau kita dari misalnya PC 2 ke PC 1 misalnya. Ya, kita lihat in progress PC 2 PC 1 kita play. Kita lihat pengiriman pesannya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah masuk ke PC 1. Sekarang dia kembali untuk melakukan protokolnya ya sampai prosesnya menjadi sukses. Nah, sukses. Nah, itulah perbedaan antara yang sudah diberikan IP dengan yang belum. Artinya, pada komputer percobaan belum ada IP atau alamat dari komputer tersebut. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Nanti kita bahas pada part 2 atau pertemuan selanjutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.